Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua, sahabat-sahabatku sekalian. Pada edisi kali ini saya akan memenuhi permintaan untuk mengulas tentang apa itu Piagam Jakarta. Kemudian beredarnya video yang sudah cukup lama, tetapi menurut salah seorang sahabat video itu perlu juga untuk diberikan tanggapan mengingat dikhawatirkan terjadinya pengaburan sejarah. Dan perlu saya tegaskan bahwa video ini adalah potongan, bukan dari depan sampai ke belakang. Hanya saja video potongan ini beredar sampai hari ini, sementara isinya dikhawatirkan dapat menyebabkan terjadinya pengaburan sejarah. Maka itu ada sahabat yang meminta kepada kami untuk mengurainya kembali dengan sesederhana mungkin. Kanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah yang disebut Piagam Jakarta. Kira-kira jelas tidak? Ini Pancasila yang asli. Ini Pancasila yang orisinil. Ini Pancasila yang otentik. Ini Pancasila yang disepakati oleh para pendiri bangsa. Setelah mereka sepakat 22 Juni, bawa lagi ke sidang pleno BPUPKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli. Hasilnya semua sepakat secara aklamasi, semua tanda tangan Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Soekarno ikut tanda tangan, Bung Hatta ikut tanda tangan, kelompok Islam, Kristen, semua ikut tanda tangan, saudara. Bagus tidak? Bagus tidak? Jadi supaya Anda tahu, sampai di sini jelas? Jelas? Nah berarti saya mau tanya, kalau gitu Pancasila Soekarno dengan Pancasila Piagam Jakarta sama atau beda? Sama atau beda? Sudah beda. Pancasila Soekarno ketuhanan ada di pantat. Pancasila Piagam Jakarta ketuhanan ada di kepala, saudara. Beda tidak? Beda tidak? Mana lebih bagus? Mana lebih bagus? Pancasila Soekarno atau Piagam Jakarta? Pancasila Soekarno atau Piagam Jakarta? Piagam Jakarta, saudara. Dan perlu dicatat, Pancasila Soekarno pendapat pribadi, sedangkan Piagam Jakarta hasil ijma kesepakatan, saudara. Maka itu saya mau tanya, kalau sudah namanya kesepakatan, bagus tidak? Alhamdulillah, itu yang kedua. Kiranya para pemirsa sekalian sudah akrab dengan video tadi. Biar rinci akan saya ulas satu persatu. Pertama tentang Piagam Jakarta seperti yang diungkap tadi. Apa sih Piagam Jakarta? Adanya Piagam Jakarta ini ya adanya BPUPKI seperti yang saya ulas pada video sebelumnya. Sidang pertama BPUPKI dari 28 Mei hingga Juni. Pada Juni pertengahan ada masa reses sampai ke tanggal 10 Juli. Di masa reses ini terjadi sidang tidak resmi yang melibatkan panitia kecil dengan anggota 38 orang. Panitia kecil ini kemudian membentuk Panitia 9. Panitia 9 ini memiliki tugas untuk merumuskan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara. Ini seperti saya kutip dalam buku BPUPKI PPKI Proklamasi Kemerdekaan RI. Siapa saja tokoh-tokoh yang masuk dalam Panitia 9 itu? Pertama sebagai ketua adalah Insinyur Soekarno, kedua Dr. Andes Muhammad Atta, yang ketiga Mr. Muhammad Yamin, yang keempat Mr. Ahmad Subarjo, yang kelima Mr. A.A. Maramis, yang keenam Abdul Kahar Muzakir, yang ketujuh Kiai Haji Wahid Hashim, Haji Agus Salim, yang kesembilan adalah Abi Kusno. Jadi 9 tokoh inilah yang merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara yang kita kenal hari ini. Pada bagian bawahnya
terdapat 5 sila, namun sila pertamanya berbeda dengan yang kita kenal hari ini. Kalau hari ini kita kenal dengan ketuhanan yang Maha Esa, pada saat itu sila pertamanya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, 7 kata ini nanti diganti pada sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus. Dalam buku ini dijelaskan, Panitia 9 inilah yang merumuskan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang kemudian juga disetujui oleh panitia kecil. Dokumen yang kemudian dinamakan Piagam Jakarta oleh Muhammad Yamin itu akhirnya diterima bulat dan ditandatangani oleh BPUPKI. Artinya yang memberikan istilah Piagam Jakarta kepada dokumen rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar itu adalah Pak Muhammad Yamin. Dan dokumen tersebut ditandatangani pada 22 Juni, maka sangat dikenal Piagam Jakarta 22 Juni. Nah, kembali kepada isi ceramah tadi yang mengatakan ada Pancasila Bung Karno, ada Pancasila Piagam Jakarta yang dinilai sebagai Pancasila yang asli, otentik, dan original. Dari sini mengesankan ada 2 Pancasila. Padahal seperti yang saya katakan bahwa Pancasila yang dicetuskan oleh Bung Karno pada 1 Juni 1945 itu untuk menjawab pertanyaan dari Ketua Sidang Dr. Rajiman Weddiodiningrat tentang dasar negara kita ketika merdeka. Bung Karno menyampaikan 5 dasar yang beliau sebut Pancasila pada 1 Juni. Sementara sidang tidak resmi dengan panitia kecil yang menghasilkan panitia 9 itu terjadi pada 22 Juni dan di situ Bung Karno sebagai ketuanya. Bagaimana mungkin Bung Karno tidak terlibat dalam penyusunan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut yang pada bagian bawahnya terdapat Pancasila yang disebut sebagai Piagam Jakarta dengan sila pertama, ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Biar lebih konkret saya jelaskan dulu kenapa ada perubahan pada sila yang pertama dalam Piagam Jakarta tersebut. Saya bacakan ketika sidang pertama Panitia Persiapan Kemerdekaan pada 18 Agustus 1945. Jadi Panitia Persiapan Kemerdekaan sidangnya setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 18 Agustus. Di sini dijelaskan sebelum rapat dimulai, Bung Karno dan Bung Hatta meminta Ki Bagus Hadikusumo, Ki Haji Wahid Hashim, Kasman Singodimedjo, Teku Muhammad Hasan membahas rancangan undang-undang yang dibahas Panitia 9 tanggal 22 Juni 1945. Lebih khusus lagi, mereka diharapkan membahas kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini dilakukan sebab ada keberatan dari para pemeluk agama lain. Beberapa anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dari wilayah timur seperti Dr. Samratulangi, Wakil Sulawesi, Tajuddin Nur dan Insinyur Pangeran Nur Kalimantan, I Ketut Puja Nusa Tenggara, dan Latu Hari-Hari Maluku seusai upacara di Pegangsaan Timur 56 menyatakan kemungkinan terjadinya kesulitan dengan kalimat tersebut. Dalam waktu sekitar 15 menit, beberapa tokoh tadi bertemu kemudian sepakat untuk mengganti ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam dan seterusnya itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa demi persatuan dan kesatuan. Jadi jika kita runut, tanggal 1 Juni Bung Karno memberikan gagasan 5 dasar untuk negara kita yang akan dimerdekakan dengan sebutan Pancasila. Kemudian pada 22 Juni setelah dibuat oleh Panitia 9 rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang mana di situ memuat 5 dasar juga yang disebut Piagam Jakarta, Bung Karno adalah ketuanya. Dan pada tanggal 18 Agustus, Bung Karno juga yang meminta kepada sejumlah tokoh tadi untuk membahas ulang sila yang pertama. Dan Bung Karno adalah Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Maka
tanggal 1 Juni, 22 Juni, 18 Agustus 1945 tidak lepas dari sosok Soekarno. Maka bagaimana mungkin seolah-olah dipisah atau dikesankan terpisah? Memang juga pada rapat-rapat BPUPKI sebelumnya pada bulan Mei itu ada masukan dari Dr. Supomo, kemudian dari Mr. Muhammad Yamin. Tetapi jangan lupa juga pada rapat BPUPKI yang kedua tanggal 11 seperti yang saya ungkap kemarin, panitia ini mengadakan sidang tanggal 11 Juli 1945. Persoalan pertama yang dibahas adalah pokok-pokok yang perlu dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar sesuai dengan pertanyaan pertama Ketua Rajiman. Apa dasar negara yang akan kita bentuk? Pertanyaan itu ditafsirkan memasuki wilayah persoalan filsafati, sementara banyak anggota sudah tidak sabar membicarakan hal-hal yang jelimet. Maka jawaban Bung Karno tanggal 1 Juni yang diberikan uraian tentang 5 sila sesuai yang diminta Rajiman. Artinya apa? Bahwa memang menguat kepada apa yang disampaikan oleh Bung Karno. Jadi bagaimana bisa kita memisah-misahkan? Jadi kalau kembali kepada penceramah tadi, dikesankan ada dua Pancasila. Sekali lagi seolah-olah ada dua Pancasila. Yang Pancasila Bung Karno ini kurang bagus. Yang bagus adalah Pancasila Piagam Jakarta. Toh faktanya dalam Piagam Jakarta itu ada Bung Karno. Dan tanggal 18 Agustus juga ada Bung Karno. Mestinya kan ke sini. Janganlah kita kemudian memperuncing persoalan, karena memang kita tidak hidup di masa itu dan memang juga banyak versi terkait dengan hal ini. Oh, faktanya Pancasila yang kita pakai hari ini adalah Pancasila hasil musyawarah bersama yang mana ketuanya adalah Bung Karno. Janganlah menafikan seolah-olah tiada peran Bung Karno dalam Pancasila yang kita pakai hari ini, hanya namanya saja. Padahal faktanya seperti yang saya ulas tadi. Malahan kalau kita cerna dari isi ceramah itu, terkesan ada penggiringan opini yang ini akan menimbulkan sakwa sangka yang tidak baik oleh saudara-saudara kita yang tidak banyak membaca sejarah terhadap proklamator kita, Bung Karno. Saya teringat kepada gaya-gaya Orde Baru, cara-cara seperti ini. Maka melalui video ini, saya berharap kita melihat sejarah secara jernih. Karena apa sih yang kita buat untuk bangsa ini, sementara orang tua kita telah berjerih payah untuk mendirikan negeri ini dan alhamdulillah berhasil merdeka sampai hari ini. Maka itu janganlah membuat sesuatu yang sekiranya membuat anak-anak bangsa ini menjadi berpikiran tidak baik terhadap pendirinya. Demikian para mesa sekalian, mudah-mudahan dapat dimengerti dan mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.